Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Katabili dari Lirboyo. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kemarin kita sempat memasuki pada bulan kelahiran Nabi, bulan mulia, yakni bulan Rabiul Awal, yang mana esensi daripada kita masuk pada bulan tersebut adalah salah satunya ikut meneladani beberapa tindak sirah daripada Nabi Muhammad. Kita tahu al-ihtifal bil maulid atau merayakan maulid Nabi itu bisa berbagai cara, bi ayyi thariqin. Bisa berbentuk dengan cara sedekah atau bisa berbentuk dengan cara perayaan yang besar, bahkan hal yang sepele ya. Seperti hanya kita punya sesuatu atau kita beli minuman aqua ya, kita sedekahkan kepada orang lain dengan niat untuk ihtifal bil maulid, itu juga termasuk salah satu esensi daripada perayaan maulid, termasuk bisa. Maka selain itu adalah meneladani dari sirah-sirah Nabi, meneladani apa yang diajarkan oleh Nabi. Kita tahu Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Nabi bukan rahmatan lil muslimin saja. Jadi dalam artian Allah menghadirkan Nabi di muka bumi ini adalah sebagai bentuk untuk kasih sayang bagi seluruh alam, bukan hanya untuk bagi orang-orang Islam saja. Oleh karena itu kita dalam bermuasyarah kepada orang lain ya, baik itu sesama muslim atau sesama non-muslim, itu harus saling memperbaiki satu sama lain. Jangan sampai ada keegoisan dalam diri kita ya. Allah telah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ya. Di sini ada 3 konsep, ada 3 poin dalam masalah kita berdakwah kepada orang lain. Jangan sampai dakwah kita ini melukai hati orang lain. Bahkan seperti contoh ya, kita ketika melihat ada kemungkaran, kita mengatakan kamu laknatullah alaihim, kamu dosa dan sebagainya. Itu bukan dakwah yang bijaksana. Sayangilah orang-orang berdosa dengan kebijaksanaan dakwah ya. Kita tahu orang masuk surga itu dengan apa, kita tidak tahu. Dari 3 poin, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah wajadilhum billati ahsan. Ini ada 3 poin dalam berdakwah kepada masyarakat ya. Yakni adalah hikmah. Hikmah ini adalah bijaksana. Seperti halnya ketika kita melihat orang-orang yang mempunyai kesalahan, orang-orang yang punya dosa seperti hanya penjahat atau maling atau dan lain sebagainya, kita jangan langsung untuk menjudge atau langsung memvonis mereka ada ahli neraka. Kita tidak boleh semacam itu. Bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Sopo nanti ketika mereka ini bertaubat ya, dengan taubatan nasuha, at-taib kama la dzambala. Orang taubat itu seperti hanya tidak ada dosa sama sekali bagi mereka ya. Ini adalah esensi daripada orang itu berdakwah, yakni memberikan pola kebaikan-kebaikan atau kemurahan-kemurahan Islam itu semacam apa. Yang kedua adalah bil mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang baik. Nabi tidak mengajarkan dakwah dengan cara kekerasan, tidak mengajarkan ya, persekusi kemana, persekusi ke sini, tidak mengajarkan. Bahkan menghancurkan gereja, membomi sana, membomi sini, yang non muslim dihajar. Tidak, Nabi tidak mengajarkan semacam itu. Bahkan Nabi pernah mengatakan, wa man qatala mu'ahadan lam yarah bi raihatil jannah. Barang siapa yang memerangi, membunuh orang-orang non-muslim yang sudah menyepakati sebuah perjanjian ya, seperti dhimmi, mu'ahad ya, maka dia tidak akan mencium bau surga sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ya. Jadi ini adalah suatu bukti kalau kita dakwah itu dakwah yang bil rahmah, dengan sopan santun, dengan lembut, tidak dengan kasar, persekusi atau semena-mena ya. Ini karena kenapa? Karena saat ini adalah saat di mana Indonesia krisis akan yang namanya sosial ya, sosial. Jadi merasa ada sekelompok orang yang paling benar sehingga menganggap kelompok yang lain itu salah. Nah, ini perlu dihadapi. Yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika ada sebuah konflik di antara satu sama lain ya, maka yang paling baik adalah kita mujadalah dengan baik. Jangan sampai ada perkataan kotor atau kalaupun konflik dengan baik ya, ataupun seperti hanya
dalam masalah ketika kita tidak sesuai atau tidak cocok dengan pemerintah, contoh ya, maka jangan sampai kita menggunakan kata-kata fitnahan seperti pemerintah antek asing, pemerintah itu adalah antek Cina, kafir, naudzubillah, jangan sampai ya. Ini nggak boleh semacam itu. Terlebih lagi kita tahu kita sebagai manusia ini harus saling menghormati satu sama lain dan mempunyai rasa tawadhu yang tinggi ya. Karena itu adalah salah satu aspek dalam kehidupan agar bisa menciptakan harmoni dalam muasyarah antar sesama, yakni punya sifat tawadhu. Karena man tawaddu'a rafa'ahu Allahu darajat, siapa yang bertawadhu insyaallah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Maka salah satu juga aspek untuk memiliki sifat tawadhu atau menciptakan sifat tawadhu itu adalah menganggap orang lain lebih baik daripada kita ya. Ketika kita sudah memiliki rasa itu, yakni memiliki rasa orang lain lebih baik daripada kita, insya Allah akan tercipta rasa tawadhu di dalam diri kita. Contoh, ketika kita melihat orang bodoh, jangan malah kita merasa paling benar atau merasa paling pintar. Anggaplah orang bodoh itu lebih baik daripada kita. Ya, kenapa lebih baik daripada kita? Karena orang bodoh tersebut ini memaksiat atau berbuat maksiat itu dengan kebodohannya, dengan ketidaktahuannya. Seperti hanya ya, ada orang puasa, dia nggak tahu kalau makan itu membatalkan atau lupa, nggak tahu. Apakah batal puasanya? Tidak. Ya. Jadi orang maksiat dengan ketidaktahuan itu malah dimakfu. Ya. Berarti orang bodoh, ketika kita bertemu dengan orang bodoh, anggaplah orang bodoh itu lebih baik daripada kita. Karena apa? Karena orang bodoh itu bermaksiat kepada Allah dengan ketidaktahuannya, dan kita bermaksiat kepada Allah dengan pengetahuan kita. Ya, kita tahu puasa itu batal kalau minum, kita minum kan batal. Nah, berarti kan lebih buruk daripada orang yang tidak tahu. Jadi dengan adanya tawadhu, ya, dengan adanya adab asyar, ini adalah sesuatu bentuk yang akan memuliakan hidup kita, meningkatkan derajat kita, kualitas iman kita. Jadi dengan itu kita tidak akan ada rasa egoisme yang tinggi di antara satu sama lain. Kita akan bijaksana, kita akan mempunyai sifat rahmah satu sama lain. Ini adalah salah satu esensi daripada kita memasuki pada bulan Maulid, bulan mulia ya. Kalaupun sudah berpindah pada bulan lain, tetaplah untuk mulazamah pada perbuatan-perbuatan baik ya. Kita sering juga untuk membaca manaqib para ulama, manaqib para kiai ya. Ini adalah untuk menciptakan hirah kita agar kita menjadi pribadi yang baik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.